Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika setelah hampir 2 pekan, 2 minggu. Kalian mengikuti ujian tengah semester serta perbaikan nilainya ya. Minggu ini kita akan memulai pembelajaran daring lagi, dan ini adalah pelajaran yang pertama untuk siswa kelas 8 yaitu matematika. Terakhir kali kita belajar tentang bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Hari ini kita akan mempelajari materi baru. Nah, sekarang jika melihat gambar yang ada ini, kira-kira kita akan mempelajari materi apa? Ya, betul. Hari ini kita akan mempelajari tentang statistika. Sekali lagi, statistika. Adapun kompetensi dasar di dalam pembelajaran ini, yang pertama, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Kemudian yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Baik, ini adalah peta konsep dari materi yang akan kita pelajari, ya, yaitu meliputi pengukuran data. Pengukuran ini meliputi ukuran sebaran, nanti ukuran pemusatan data. Ada 2 jenis, ada 2 kategori, yaitu ukuran sebaran dan ukuran pemusatan. Ukuran sebaran atau ukuran penyebaran data itu akan kalian kenal. Yang pertama jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Sedangkan pemusatan data itu terdiri dari min atau rata-rata, median nilai tengah, modus nilai yang paling sering keluar. Untuk ukuran pemusatan data ini kalian tentu tidak asing, karena sejak kelas 5 sekolah dasar kalian sudah pernah belajar beberapa hal dari ukuran pemusatan data ini meskipun dengan istilah yang berbeda. Baik anak-anak, pembelajaran pagi hari ini itu mengharapkan ya agar kalian nanti setelah belajar itu dapat menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram. Kemudian para siswa dapat membuat kesimpulan atau prediksi berdasarkan data yang ada. Kalau prediksi itu seperti bisa perkiraan atau ramalan atau dugaan seperti itu ya. Baiklah, akan lebih baik kalau anak-anak memahami dulu apa itu statistika. Statistika itu bagian dari matematika, ya, bagian dari matematika. Cabang dari matematika ini didefinisikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, cara mengumpulkan, kemudian menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Maksudnya begini, misalnya ya Bapak itu ingin mengetahui para siswa kelas 8 ini menyukai pengembangan diri yang mana? Apakah menyukai pramuka, menyukai drama, menyukai majalah dinding dan sebagainya, maka Bapak merencanakan adanya sebuah langkah, tindakan, kegiatan untuk mengumpulkan data. Nah, Bapak akan merencanakan apakah seluruh siswa akan Bapak tanya, ataukah hanya sebagian saja.
Kemudian untuk mengumpulkan data ini, apakah dilakukan secara langsung melalui wawancara, ataukah anak-anak diminta untuk mengisi angket, ya, begitu. Setelah data dikumpulkan atas jawaban para siswa, maka kemudian Bapak analisis, Bapak hitung yang menyukai pramuka itu berapa orang, yang menyukai majalah dinding berapa orang, yang menyukai teater berapa orang. Nah, itu tahapan Bapak mengolah, kemudian Bapak menginterpretasikan. Interpretasinya itu, oh ternyata mayoritas siswa itu menyukai pramuka. Oh ternyata siswa itu sekian persen menyukai teater. Dan sekian orang menyukai misalnya saja bola basket. Nah, kemudian data itu Bapak sampaikan kembali kepada masyarakat atau kepada pihak kalian dalam bentuk diagram, ya, dalam bentuk diagram batang, misalnya diagram lingkaran. Nah, itu cara menyajikan data. Singkatnya begini, statistika itu adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Nah, itu definisi praktisnya itu seperti itu. Nah, di dalam kehidupan kita sangat sering ya menjumpai penerapan dari ilmu statistika ini. Apalagi kalau kalian misalnya melihat di televisi, melihat di surat kabar. Grafik semacam ini akhir-akhir ini dalam 1 tahun ini itu sering kita jumpai. Grafik ini ya, diagram garis ini menunjukkan grafik perubahan jumlah pasien penderita COVID-19. Nah, ini tanggal 2 Maret. Kalian tentu masih ingat, tanggal ini adalah tanggal terakhir kita di sekolah untuk belajar secara langsung. Kemudian libur hingga hari ini. Nah, ini menunjukkan grafik ya pertambahan jumlah penderita COVID-19 dari tanggal 2 sejak ditemukannya penderita yang pertama itu sampai tanggal 18. Ternyata ketika tanggal 2 itu masih ditemukan 2 orang, ternyata 16 hari berikutnya, yaitu tanggal 18 Maret, itu sudah bertambah menjadi 227 orang yang positif COVID. Dan hari ini itu sudah pada kisaran angka 1,5 juta ya di Indonesia. Nah, ini adalah diagram garis ya. Berikutnya seperti ini, biasanya muncul ketika menjelang lebaran atau pada saat lebaran. Diagram apa ini anak-anak? Ya, ini namanya diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini menunjukkan yaitu jenis moda transportasi atau alat transportasi yang digunakan oleh para pemudik lebaran tahun 2019. Ya. Kemudian ini adalah persentase dari para pemudik itu. Dari sini kita bisa melihat dengan mudah ya. Moda transportasi mana yang paling banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia? Kemudian mode transportasi mana yang paling sedikit digunakan oleh para pemudik lebaran 2019. Jadi data-data itu akan lebih mudah kalau ditampilkan dalam bentuk gambar. Walaupun mungkin bisa dinyatakan itu dalam bentuk kalimat ya, dideskripsikan begitu. Tetapi lebih cepat dan lebih mudah dicerna kalau disampaikan dalam bentuk diagram semacam ini. Kemudian diagram ini. Jenisnya ini diagram apa ya? Ya, ini diagram batang. Diagram batang ini menunjukkan 10 provinsi di Indonesia dengan harga cabai rawit termahal pada bulan Juli 2018. Mungkin kondisinya seperti saat ini, karena harga cabai pada saat ini juga sedang mahal ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Papua Barat itu adalah provinsi paling mahal.
harga cabai rawitnya. Diikuti Nusa Tenggara Timur, Papua, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo hingga Kalimantan Utara. Nah, kemudian kita bisa juga membaca di Papua Barat ini harga cabai rawitnya berapa. Nah, ini terbaca di sini, ya. Nah, gitu ya. Kita lihat. Jadi di sini ada keterangan. Yang pertama keterangan nama provinsi, yang kedua adalah keterangan harga cabai rawit. Baiklah anak-anak, kita memasuki materi utama, yaitu kita belajar menganalisis data. Kalian amati, ini adalah diagram batang. Diagram batang ini menunjukkan informasi, yaitu jumlah hasil tangkapan ikan para nelayan di sebuah kabupaten. Pada diagram ini ada dua bagian. Bagian yang horizontal atau mendatar ini adalah menunjukkan tahun, waktu, ya, gitu. Waktu data itu diambil. Kemudian yang vertikal ini menunjukkan jumlah tangkapan ikan. Gitu. Jumlah tangkapan ini dinyatakan dalam ribuan ton, ya. Jadi kalau di sini ada angka 1, ini menunjukkan 1 dikali 1000 berarti 1000. Kalau ini 5 artinya 5000. Baik, ya. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian berdasarkan data ini. Berapa ton berat ikan hasil tangkapan nelayan pada tahun 2005? Nah, lihat di bagian horizontal ini, di mana tahun 2005? Ini, kita lihat ini diagram batang ini menjulang ke atas, kemudian kita lihat ke kiri. Nah, di sini persis pada angka 4. Ini menunjukkan bahwa jumlah tangkapan ikan para nelayan di tahun 2005 adalah 4000 ton. Ya. Nah, cukup mudah ya. Baik, yang kedua, pertanyaannya. Berapa ton berat ikan hasil tangkapan nelayan pada tahun 2006? Oke, seperti pertanyaan sebelumnya, cari tahun 2006. Ini 2006, kemudian batang ini dibaca menjulang ke atas, kemudian lihat ke kiri. Ternyata ketinggian batang ini berada di antara 2 dan 3. Nah, ini sepertinya berada tepat di tengah. Maka kita bisa mengasumsikan, ya, bisa memperkirakan kira-kira hasil tangkapan tahun 2006 ini antara 2 dan 3, karena tepat di tengah mungkin 2500 ton. Ya. Nah, kisarannya sekitar 2500 ton. Gitu ya. Jadi tidak pasti gitu, tetapi ini angka kisaran, ya. Pertanyaan yang ketiga adalah, pada tahun berapakah hasil tangkapan yang paling tinggi? Nah, di mana yang paling tinggi? Paling tinggi ditunjukkan oleh diagram batang yang tertinggi tentunya. Nah, ini ditunjukkan pada tahun 2007. Nah, jadi tahun 2007 itu adalah masa di mana jumlah tangkapan ikan secara total itu yang paling tinggi. Selanjutnya, bagaimanakah hasil tangkapan ikan pada tahun 2004 jika dibandingkan dengan tahun 2003? Nah, coba pikirkan kira-kira bagaimana hasil tangkapan 2004 jika dibandingkan dengan hasil tangkapan 2003. Coba buat kalimatnya. Iya. Jadi hasil tangkapan tahun 2004 jika dibandingkan dengan tahun 2003 ini mengalami penurunan. Penurunannya sebesar 1000 ton. Karena pada tahun 2003 ini 3 ton, sementara 2004 2 ton. Ya, ada selisih, ada perbedaan sebesar 1000 ton. Nah, kemudian berikutnya, bagaimanakah hasil tangkapan ikan pada tahun 2005
jika dibandingkan dengan tahun 2004. Ya, baik, betul. Mengalami kenaikan ya dari 2004 menjadi 2005 ini mengalami kenaikan. Berapa kenaikannya? Kenaikannya sebesar 2000 ton. Tahun 2004 hasil tangkapan 2000 ton, 2005 4 ton. Selisihnya adalah 4000 dikurangi 2000. 2000 ton, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, pada rentang tahun berapakah? Pada rentang tahun berapakah hasil tangkapan para nelayan mengalami kenaikan yang tertinggi? Mengalami kenaikan yang tertinggi. Nah, coba kita lihat. 2004, 2005. Ini ada kenaikan. Kenaikannya sebesar ini berapa? Ya, 2000 ton. Kemudian 2006, 2007 ini juga mengalami kenaikan. Kenaikannya ini lebih tinggi, ya, lebih banyak daripada 2004, 2005. 2006, 2007 ini kenaikannya ini adalah 2.500 ton. Nah, ini ada 1, 2, setengah, 2 setengah. Ya, kalau ini 2 kotak, ini 1, 2. Nah, jadi rentang tahun hasil tangkapan para nelayan mengalami kenaikan tertinggi itu di tahun 2006-2007. Jadi ini namanya rentang, ya, rentang. Rentang itu atau interval gitu ya, dari 2006 sampai 2007. 2006-2007 mengalami kenaikan yang paling tinggi. Nah, ini pertanyaan yang terakhir untuk data yang pertama. Perhatikan grafik ini dengan cermat. Ini namanya menganalisis ya. Kalau tadi itu membaca atau menafsirkan. Jika hasil tangkapan menunjukkan pola yang sama, bagaimana hasil tangkapan ikan pada tahun 2009? Jelaskan alasanmu. Bagaimana tahun 2009 ini? Gitu ya. Nah, sementara di grafik ini tidak tampak batang dari 2009. Karena diagram ini terbatas dari 2003-2008. Coba kalian prediksi, kira-kira hasil tangkapan nelayan di tahun 2009 itu bagaimana? Jangan lupa untuk memberikan alasan. Baik, Bapak beri waktu sebentar agar kalian bisa membuat kesimpulan. Jangan takut salah, buatlah prediksi ya. Nah, prediksi ini tentunya tidak ada di dalam tabel, namanya memprediksi. Baik ya, cukup. Bapak ya, saya Pak Guru ini mempunyai prediksi begini. Hasil tangkapan tahun 2009 lebih tinggi dibanding tahun 2008. Bapak mempunyai prediksi, Bapak menduga bahwa hasil tangkapan 2009 itu lebih tinggi daripada 2008. Apa alasannya? Karena Bapak melihat begini. Pola tangkapan ikan menunjukkan data naik dan turun secara bergantian. Hasil tangkapan tahun ganjil lebih tinggi dibanding tahun genap. Coba kita lihat. 2003 lebih tinggi daripada 2004. Nah, kalau turun, kemudian setelah turun ini naik. Tahun 2005 naik lagi. 2006 turun. 2007 naik. Turun. Jadi terjadi pola turun, naik, turun, naik, turun. Kalau begitu, maka 2009 itu akan disusul dengan kenaikan. Ya, setelah turun, naik. Berarti tahun 2009 itu Bapak prediksi akan mengalami kenaikan. Kemudian, berapa besar kenaikannya? Bapak menduga hasil tangkapan 2009 juga akan melebihi hasil tangkapan ikan 2007. Jadi kenaikannya ini juga nanti akan melebihi tahun 2007. Ya.
Mengapa? Karena hasil tangkapan di tahun ganjil 2003, 2005, 2007 ini cenderung mengalami kenaikan. Coba lihat. 2009 itu kan tahun ganjil, ya. Nah, 2003 tahun ganjil, 2005 ganjil, 2007 ganjil. 2003 ke 2005 ini naik. 2005 ke 2007 naik. Maka Bapak menduga 2009 dibandingkan tahun 2007 juga akan lebih tinggi. Dengan sendirinya hasilnya melebihi hasil tangkapan tahun 2007. Begitu. Ya, ini yang namanya analisis data. Ya. Baik. Sekarang kita ke analisis data yang kedua. Nah, ini namanya diagram garis. Kalau tadi diagram batang. Diagram garis ini menunjukkan angka kelahiran ya di sebuah desa. Dari tahun 2001 sampai 2008 ditunjukkan oleh sumbu pendatar. Kemudian banyaknya bayi yang lahir itu ditunjukkan oleh angka-angka di sumbu yang vertikal atau tegak ini. Menurut kalian bagaimana secara umum data ini? Ya, data ini menunjukkan bahwa setiap tahun angka kelahirannya itu meningkat. Ya. Walaupun peningkatannya tidak sama dari tahun ke tahun tidak sama, tetapi secara umum terjadi peningkatan jumlah bayi yang lahir. Baik, Bapak ajukan pertanyaan. Berapa banyak bayi yang dilahirkan pada tahun 2001, 2002, dan 2003? Ya, cukup mudah bukan ya? 2001 ada 7 bayi, 2002 10, 2003 13 bayi. Ya, baik, cukup mudah. Berikutnya, pada tahun berapa jumlah kelahiran paling rendah? Ya, benar, tahun 2001 paling rendah. Ada 7 kelahiran bayi. Berikutnya, pada tahun berapa jumlah kelahiran paling tinggi? Betul, ya. Ini kelahiran tertinggi ditunjukkan oleh angka kelahiran sebesar 25 bayi. Itu terjadi pada tahun 2008. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa kenaikan ya jumlah bayi yang lahir pada tahun 2002-2003? 2002-2003. Berapa kenaikannya? Ya, benar, kenaikannya adalah 3. Ya, karena 2002 sebanyak 10, kemudian 2003 13. Nah, ini selisihnya adalah 3. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini kalian menganalisis ya, tidak sekedar membaca. Pada tahun 2008, terdapat 25 kelahiran bayi. Ya. Dapatkah kita menyimpulkan bahwa jumlah penduduk desa tersebut juga akan mengalami kenaikan 25? Jelaskan alasanmu. Jadi maksudnya begini, tahun 2008 ada 25 bayi yang dilahirkan di desa itu. Apakah itu berarti jumlah penduduk desa itu juga akan mengalami pertambahan atau mengalami kenaikan sebesar 25 orang? Nah, begitu. Apakah benar kesimpulan ini? Kalau benar atau salah, coba beri alasan. Ya. Ya, baik. Bapak mempunyai analisis seperti ini. Analisis kalian tidak harus sama dengan yang Bapak buat, ya. Sepanjang analisis kalian itu masuk akal, ya, benar dari segi penalarannya akan dibenarkan tentunya, ya. Nah, Bapak mempunyai pendapat begini. Kita tidak bisa menyimpulkan, tidak bisa memastikan bahwa jumlah penduduk nanti juga akan bertambah 25 orang. Mengapa? Karena jumlah penduduk desa pada tahun 2008 ini itu juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang meninggal dunia. Gitu.
Atau mungkin juga dikurangi oleh penduduk yang pindah tempat tinggal. Begitu. Mungkin juga 25 orang bayi yang lahir ini, mungkin ada di antaranya, mungkin meninggal dunia atau pindah tempat. Sehingga penambahan 25 bayi yang lahir ini tidak secara otomatis tidak bisa dipastikan juga akan menambah jumlah penduduk di desa itu. Karena pertambahan penduduk itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya memang jumlah bayi yang lahir, natalitas, tapi juga bisa dipengaruhi oleh penduduk yang meninggal dunia atau mortalitas, atau penduduk yang pindah meninggalkan desa itu, ya, migrasi keluar. Nah, jadi kita tidak bisa memastikan bahwa pertambahan penduduk di desa itu akan bertambah 25 orang. Ya, mungkin kalian punya pendapat sendiri. Ya, silakan. Baiklah, kita masuk pada analisis data ketiga. Kita kembali lagi kepada diagram lingkaran yang telah Bapak tampilkan di awal tadi. Ini Bapak ambil dari internet ya. Ini mendasarkan pada pengumuman dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa jumlah pemudik pada musim mudik lebaran tahun 2019 sekitar 23 juta orang. Kemudian moda transportasi atau alat transportasi yang digunakan para pemudik itu ada 6 jenis. Pesawat terbang, mobil pribadi ini maksudnya, kereta api, kapal laut, bis, dan motor atau sepeda motor. Anak-anak pernahkah mudik pada saat lebaran? Atau mungkin mudik pada saat Natal dan sebagainya? Nah, mungkin di antara kalian mempunyai pengalaman mudik ya ke daerah asal orang tua kalian. Baiklah, berdasarkan diagram lingkaran ini, Bapak ingin bertanya ini. Jenis kendaraan apakah yang paling banyak dipakai oleh para pemudik lebaran tahun 2019? Mana yang paling banyak? Apakah pesawat, mobil, kereta api, kapal laut, bis, atau motor? Iya, betul jawaban kalian. Diagram lingkaran ini menunjukkan sebagian besar ya para pemudik itu menggunakan bis ya, karena daerah diagram lingkaran ini yang terbesar adalah diagram yang ditunjukkan dengan simbol gambar mobil. Nah, ini mayoritas para pemudik menggunakan mobil. Kemudian yang kedua, berapa persen pemudik lebaran yang memanfaatkan moda transportasi kapal laut? Ada berapa persen pemudik yang menggunakan kapal laut? Nah, kita cari angka persentase di sini, di mana kapal laut berada. Nah, ini rupanya gambar kapal laut dan ditunjukkan oleh angka 1,46%. Dengan demikian jawabannya adalah 1,46%. Pertanyaan ketiga, buatlah urutan seluruh moda transportasi yang digunakan para pemudik dari yang paling banyak penggunanya. Coba urutkan dari yang paling banyak penggunanya. Ada 6 jenis transportasi ya, jenis alat transportasi, 6 jenis kendaraan. Kalian buat urutan dari yang paling banyak. Baik, yang pertama kelihatan dengan jelas yaitu mobil. Yang kedua kereta api. Ketiga motor. 4 pesawat terbang, bis, dan yang terakhir adalah kapal laut. Rupanya kapal laut ini ya peminatnya paling rendah gitu ya. Nah, jika diketahui jumlah pemudik itu 23 juta orang, pertanyaan berikutnya adalah sekitar berapa orang yang mudik lebaran menggunakan pesawat terbang? Nah, ini harus dihitung ini. Kalian boleh menggunakan kalkulator. Nah, kita lihat.
Berdasarkan diagram ini, banyak pengguna pesawat terbang itu 9,29%. Maka untuk mengetahui banyak pemudik yang menggunakan pesawat terbang adalah kita kalikan persentase ini, angka persentase ini dengan 23 juta. Jadi 9,29% atau 9,29 per 100 dikali 23 juta. Hasilnya adalah 2.136.700. Maka kesimpulannya, banyak orang yang menggunakan pesawat terbang sekitar 2.136.700 orang. Nah, mudah kan? Pertanyaan berikutnya, ini yang ditanyakan adalah jumlah orang yang mudik lebaran dengan menggunakan bis ya dan kereta api. Bis dan kereta api. Ini gambarnya. Bis 4,10%, kemudian kereta api 16,76%. Untuk mendapatkan jumlah keseluruhan mereka yang menggunakan bis dan kereta api, cara menghitungnya seperti ini. Yaitu kita jumlahkan persentase ini. 4,10% ditambah 16,76%. Kita jumlahkan, kemudian hasilnya nanti kita kalikan dengan 23 juta. Maka yang kita peroleh 20,86% dikali 23 juta. Atau 479.780.000. Oh, ini Bapak ada kesalahan hitung ini. Tentunya bukan 479 ya, tidak mungkin ini kan 23 juta. Nanti Bapak ralat ini. Ya, maaf anak-anak. Ya, Bapak ralat nanti. Baik. Nah, kita menganalisis, sebutkanlah faktor-faktor yang memungkinkan menjadi sebab jumlah pengguna kereta api lebih banyak dibandingkan jumlah pengguna bis maupun pengguna pesawat terbang. Ya, yang ditanyakan begini, mengapa yang naik kereta api itu lebih banyak daripada yang naik bis dan juga lebih banyak daripada yang menggunakan pesawat terbang? Ya, coba dipikirkan. Ya, kurang lebih seperti ini analisis Bapak ya. Misalnya kalau kereta api dibandingkan pesawat terbang, banyak orang yang lebih memilih kereta api dibanding pesawat terbang itu dikarenakan karena ongkos naik kereta api lebih murah dibandingkan pesawat terbang. Ya. Yang kedua, peminat kereta api itu juga lebih tinggi daripada bis. Karena kereta api itu dari sisi kecepatan untuk sampai tujuan itu memang lebih cepat dibandingkan bis ya. Bahkan kereta api itu lebih tepat waktu. Baik anak-anak, meskipun kereta api ini tidak ada di Kalimantan Timur, tetapi ini adalah menambah wawasan kalian ya. Baik anak-anak, cukup sampai di sini materi statistika pertemuan pertama pada pagi hari ini. Ya. Bapak sampaikan terima kasih atas perhatian kalian semua, gitu ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan, juga menjaga kesehatan. Bapak akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.